Selamat malam pemirsa, selamat datang di iBreak bersama saya Stefani Patricia. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani pemirsa malam ini berbincang mengenai penanganan COVID-19 di Jakarta. Saat ini sudah hadir bersama saya di studio ada Ibu Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Ibu Widi. Selamat malam Mbak Stefani. Terima kasih sudah bergabung di iBreak dan juga sudah hadir Dr. Lula Kamal, pemerhati kesehatan. Selamat malam Dr. Lula. Selamat malam Stefani. Terima kasih sudah bergabung di iBreak malam ini. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini dengan para narasumber, terlebih dahulu kita akan saksikan liputan berikut ini. Lebih dari 8 bulan masyarakat Indonesia berjuang memerangi pandemi COVID-19. Gerakan 3M yang didengungkan Satgas COVID-19 yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak nyatanya belum sepenuhnya ditaati warga. Imbauan jaga jarak dan hindari tempat keramaian kerap diabaikan, terlebih saat akhir pekan dan libur panjang. Membuat masyarakat tetap di rumah selama pandemi bukanlah perkara mudah. Hasrat untuk berlibur, terutama setelah lama menjalani PSBB, tampaknya tak terbendung sehingga tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan pun kerap dipadati warga. Demi mencegah timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19, penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat wisata pun terus digaungkan. Mulai dari pengawasan ketat dalam penggunaan masker, ketersediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, mengurangi jumlah kapasitas pengunjung, dan beberapa kebijakan lainnya. Diharapkan dengan diberlakukannya protokol kesehatan secara ketat, maka potensi timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19 di tempat wisata saat libur panjang dapat dicegah, dan warga Jakarta dapat berlibur bersama keluarga dengan aman. Ya, pemirsa, besok tanggal 28 Oktober sampai 2 November ini memang merupakan liburan panjang. Tentunya tempat-tempat wisata di DKI Jakarta pun akan dibanjiri oleh wisatawan. Saya langsung saja akan tanyakan ke Ibu Widi. Ibu Widi, bagaimana antisipasi dan persiapan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya kerumunan di lokasi wisata selama liburan panjang ini? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Pertama kami ingatkan bahwa DKI belum aman. Kita masih dalam suasana PSBB transisi. Jadi meskipun libur panjang, kami himbau warga bijak menyambut libur panjang tadi dengan tetap memperhatikan. Pertama mungkin sebelum ke 3M, menghindari tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan massa. Ya, jadi itu yang kita ingatkan paling awal. Karena pada saat libur panjang kita mengerti betul psikologi massa, psikologi masyarakat yang mungkin jenuh ya, karena sudah 8 bulan, sudah berhari-hari, berbulan-bulan menahan diri. Nah, manfaatkan libur panjang ini dengan kegiatan positif yang tidak mengunjungi tempat-tempat dalam keramaian yang sangat-sangat signifikan untuk menimbulkan peningkatan angka penularan. Kalaupun memang terpaksa mengunjungi, tentu pastikan bahwa tempat yang dikunjungi itu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kami di DKI Jakarta sendiri, teman-teman Dinas Pariwisata sudah berkoordinasi dengan jejaring wisata yang ada di DKI Jakarta untuk memastikan bagaimana menerapkan, menyiapkan protokol kesehatan di tempat wisata masing-masing. Baik, iya Dokter Lula, memang banyak sekali sepertinya masyarakat yang ingin berlibur nih, memanfaatkan libur panjang akhir pekan ini. Seperti apa sih kriteria kondisi tubuh masyarakat jika ingin berlibur di tengah pandemi seperti ini? Ini pertanyaan yang susah sekali untuk dijawab sebetulnya. Karena gini, apakah kalau tidak ada gejala apapun di tubuh kita dalam keadaan daya tahan tubuh yang baik? Kan belum tentu. Bagaimana mengukur daya tahan tubuh seseorang? Itu pun sulit. Jadi sebetulnya kalau semua orang yang punya resiko tinggi sebaiknya tidak keluar rumah. Kembali kita, walaupun sudah PSBB transisi, tetap saja di rumah saja adalah pilihan yang paling baik, yang paling aman, karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kalau misalkan saya nggak batuk, nggak pilek, nggak pusing, lagi enak-enaknya, lagi fitnya, boleh nggak saya pergi? Betul, tapi ingat ya, perjalanan jauh itu bisa menurunkan daya tahan tubuh juga. Betul, memang gembira itu meningkatkan daya tahan tubuh, tapi ingat waktu kita capek-capek itu juga kan bisa menurunkan. Jadi intinya di sini adalah kalau rasanya punya resiko tinggi, sebaiknya tidak. Baik, jadi sebenarnya walaupun sehat pun sebaiknya bisa menahan diri ya di liburan panjang akhir pekan ini. Tapi Bu Widi, kemudian libur panjang jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, karena ini sudah beberapa kali terjadi sebenarnya. Bagaimana strategi dari Pemprov DKI Jakarta untuk
mengantisipasi hal ini? Betul Mbak Stefani, kita ingat peristiwa liburan Idul Adha yang lalu, di mana setelah liburan tadi di Agustus akhir, kemudian September kita tiba-tiba meningkat. Saya tiap malam itu teman-teman saya teriak-teriak karena mencari tempat rumah sakit rujukan, ICU itu sangat-sangat luar biasa padatnya. Jadi kami berharap bahwa dengan libur panjang tadi, seperti yang disampaikan oleh Mbak Lula, bahwa tetap menjaga diri. Kalau memang mempunyai risiko penyakit tertentu, usianya sudah, mohon maaf, lansia, atau mungkin bayi, itu janganlah diajak keluar rumah kalau tidak sangat terpaksa sekali. Jadi kami tidak ingin, kami menyayangi semua warga DKI. Jadi kami menghimbau kita masing-masing menjaga diri untuk tetap menerapkan dan waspada terhadap ancaman penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Baik, dan bukan hanya ke tempat-tempat wisata di Jakarta ya, banyak juga biasanya masyarakat yang ingin mungkin bahkan berlibur keluar kota atau bahkan ke tempat-tempat yang masih zona merah. Ini seperti apa kebijakannya dari Pemprov DKI Jakarta? Tentu kita tidak bisa terus menjaga orang dengan terus-menerus mengawasi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pengawasan itu kan memang dilakukan oleh tim dari TNI, Polri, Satpol PP, dan yang penting adalah pengawasan semesta. Artinya semua warga DKI yang menjadi pengawas bagi dirinya masing-masing, mampu mengendalikan untuk mengawasin dirinya masing-masing dan memilah mana daerah-daerah yang mempunyai potensi zona merah. Saya tidak terlalu antusias dengan masalah zonasi ini ya Mbak, mohon maaf kami sampaikan. Kita bicara zonasi itu pada saat kapasitas testingnya sesuai standar. Pada saat kapasitas testing kita belum mampu sesuai standar, tentu kita tidak bisa mengklaim bahwa kami daerahnya hijau, kami kuning, karena belum tentu yang hijau kuning tadi betul-betul sudah dilakukan testing yang secara proporsional. Jadi kami menghimbau bahwa dimanapun kita berada tetap waspada. Jadi meskipun memang misalkan katakan sudah dikeluarkan zonasi, tetapi tetap waspada bahwa belum tentu yang daerah yang benar-benar hijau itu betul-betul sudah benar-benar hijau, karena pada saat kapasitas testingnya belum memadai, kita tetap harus waspada. Kalau sebelumnya kan kita kenal ada yang namanya surat izin keluar masuk ya untuk warga yang akan keluar wilayah DKI Jakarta. Mungkin ada wacana untuk kembali menggunakan aturan ini di liburan panjang akhir pekan ini? Tidak Mbak, jadi kita memang lebih banyak bagaimana semua warga, segenap elemen masyarakat mampu mengontrol diri sendiri. Sekarang sudah mungkin berbeda dengan saat lalu, sekarang sudah lebih banyak informasi yang bisa diakses, sudah lebih banyak lab-lab secara mandiri maupun yang disediakan pemerintah yang lebih banyak, sehingga akses itu lebih dipermudah. Artinya warga pada saat memang merasa beresiko, tidak harus menunggu sakit seperti tadi Mbak Lula sampaikan, silakan dites atau bisa mendatangi puskesmas terdekat atau memanfaatkan secara mandiri. Kami di DKI memang membuka diri kolaborasi dengan berbagai lab dan rumah sakit swasta selain yang disediakan oleh pemerintah, karena kami melihat warga DKI sangat heterogen tingkat pendidikan maupun tingkat ekonominya, sehingga kami buka yang memang mampu silahkan pilih lab rumah sakit yang terstandar yang menjadi kolaborasi kita, karena artinya kalau lab dan rumah sakit sudah menjadi mitra kami sudah melakukan assessment turun ke vaskes tadi untuk dinilai apakah yang dipakai reagennya, alatnya itu sudah direkomendasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi silahkan dipilih. Tapi kalau memang tidak mampu dan memang itu menjadi bagian dari suatu komunitas yang berisiko tinggi dan menjadi bagian dari kelompok yang harus kita tracing karena konfirmasi positif, kami sediakan secara gratis di puskesmas-puskesmas yang ada di DKI Jakarta yang juga berjejaring dengan lab-lab milik pemerintah pusat maupun lab dari DKI Jakarta. Baik, ini sebenarnya yang perlu diketahui masyarakat ya, bahwa untuk kontak tracing ini sebenarnya swab test bisa dilakukan secara gratis di puskesmas setempat. Karena kadang-kadang mungkin masyarakat takut nih karena mendengar harga swab test yang katanya begitu mahal. Tapi sebenarnya kalau untuk kontak tracing ini bisa diberikan secara gratis. Tapi kembali kita kalau membahas mengenai liburan panjang, Dr. Lula tadi kalau saya tanyakan untuk warga yang keluar kota ataupun ke zona merah, mungkin kalau dari Dr. Lula sendiri ada tips atau hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat yang akan berlibur keluar kota? Jadi gini Stefani, buat pemirsa di rumah juga barangkali, yang pertama yang paling aman adalah tentunya tidak kemana-mana, di rumah saja. Bahagia di rumah saja, itu yang paling aman. Ya, oke. Anggaplah tetap kita harus pergi juga.
Apakah harus memilih zona? Ingat, hati-hati dengan zona. Betul sekali tadi waktu Dr. Widi mengatakan zona itu kalau di Jakarta itu dari 6 kabupaten kota gitu ya, 5-nya merah terus, nggak pernah nggak merah. Apakah karena kita parah banget keadaannya? Mungkin iya, mungkin tidak. Karena di tempat lain itu yang zonanya hijau barangkali pemeriksaannya, swab testnya itu nggak sebanyak kita. Kalau pemeriksaannya di DKI itu banyak sekali, jadi dengan sendirinya kasusnya juga akan banyak sekali. Tapi sekarang kita balik lagi, oke, kita nggak usah bicara mengenai zona kalau begitu ya. Setiap kita akan keluar rumah, saya suka mengingatkan, anggap saja semua orang yang kita temui atau adalah orang tanpa gejala. Dia punya virus COVID, berarti kita akan siap-siap nih pasti, protokol kesehatan tidak akan diabaikan. Kemudian, kalau sampai ke tempat yang di mana? Oh, tapi kita udah nggak di Jakarta, kita di luar kota, yang terbuka udaranya. Baik, tapi kalau sudah terlalu banyak orang, ingat, ada di mana yang namanya bukan zona merah, area yang kita harus waspada. Area apa? Pertama, area makan. Di semua tempat, di area makan kita tidak mungkin pakai masker. Kita pasti tidak bisa melakukan protokol kesehatan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat-tempat seperti toilet, musola, tempat mesti ambil wudhu, itu banyak sekali tuh ceritanya di mana kita ada area merah yang kita harus waspada. Selama itu kita jaga, silakan berlibur. Tapi liburan kita tentunya akan liburan terbatas yang mengikuti aturan protokol kesehatan. Ada saran dok mungkin untuk Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi lonjakan di liburan panjang akhir pekan ini? Saya merasa yang namanya Pemprov DKI Jakarta tuh udah melakukan semua yang bisa dilakukan. Saya ngerti rasanya yang jadinya Mbak Widi, saya ngerti banget. Semua sudah diingatkan, tapi balik lagi loh. Ingat ya, semua pemirsa di rumah, semua masyarakat Jakarta ingat, yang memutus rantai COVID-19 bukannya pemerintah daerah, bukannya dokter dan lain-lain tenaga kesehatan, kita yang memutus. Kalau kita sama-sama mau melakukan protokol kesehatan dan tidak pernah abai, kita habiskan yang namanya penyebaran COVID-19. Kalau mau jalan-jalan, boleh, tapi jangan abai. Kalau mau kemanapun juga, jangan abai. Jangan cari yang ramai, hindari kerumunan. Kalau bisa begini malah ya, sampai ke satu tempat wisata, ternyata ramai sekali orangnya, nggak mungkin jaga jarak, pasti kita nggak bisa protokol kesehatan. Ya sudah, mendingan kembali lagi, cari tempat lain yang lebih longgar barangkali orangnya. Kalau bicara di Indonesia, ini tempat sekarang jadi banyak sekali. Sekarang yang lagi ngetren itu biasanya trekking. Dan hati-hati, tidak boleh kecapean. Hati-hati dengan yang namanya pola hidup sehat. Ada istirahat, ada latihan fisik di sana ya. Jangan stres-stres juga. Jadi senang-senang boleh, tapi jangan-jangan senang pas pulang udah kecapean, itu daya tahan tubuhnya juga turun. Baik, ini perbincangan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di iBreak Spesial Pemprov DKI Jakarta.